Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustina Putri SSIMM. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas D. Hasan Bengkulu, program studi Bisnis Digital. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen. Saya mengajar mata kuliah manajemen pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah manajemen ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengertian manajemen, tanggung jawab sosial manajemen, etika mengajar, fungsi-fungsi manajemen, teori-teori manajemen, serta struktur organisasi yang ada di dalam manajemen. Kedepannya, mahasiswa juga akan mengetahui bagaimana jika suatu saat bisa membangun manajemen baik untuk perusahaan dan organisasi. Perkuliahan manajemen ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring atau tatap muka secara langsung dengan pembelajaran secara daring atau tatap muka melalui link Zoom atau online. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dengan mengunduh RPS serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi, interaktif, studi kasus, dan presentasi itu dilakukan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah yang pertama, diskusi interaktif. Diskusi interaktif ini membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori-teori manajemen. Dan yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang mengedukasi kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen ini meliputi CPL 1, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta berkontribusi dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat. CPL 2, menguasai konsep dalam teori ilmu manajemen, serta kaidah, prinsip, teknik komunikasi, teknologi, dan bernegosiasi, serta pengambilan keputusan di bidang manajemen. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPL 4, mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen ini, yaitu diharapkan CPMK 1, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat dengan semangat kemandirian. CPMK 2, mampu menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen serta kaidah, prinsip teknik komunikasi, teknologi, dan bernegosiasi. CPMK 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen. CPMK 4,
mampu melakukan kajian dan empirik dalam bidang manajemen serta mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan di dalam bisnis. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen ini, yang pertama meliputi modul RPS, yang kedua PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, yang ketiga video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran manajemen ini meliputi untuk pertemuan 1 itu tentang pengertian manajemen serta fungsi-fungsi manajemen. Pertemuan kedua tentang evaluasi teori manajemen. Pertemuan ketiga perencanaan strategis. Pertemuan keempat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pertemuan kelima pembagian kerja dan struktur organisasi. Pertemuan keenam dan ketujuh adalah tentang koordinasi dan rentang manajemen. Pertemuan ke-9, karena pertemuan ke-8 adalah UTS, jadi pertemuan ke-9 yaitu pendelegasian wewenang. Pertemuan ke-10 sentralisasi dan desentralisasi. Pertemuan ke-11 motivasi. Pertemuan 12 kepemimpinan. Pertemuan ke-13 dinamika konflik dalam organisasi. Pertemuan 14 peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Pertemuan ke-15 sistem informasi manajemen, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Penilaian pada mata kuliah manajemen mencakupi 4 komponen. Yang pertama, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, tugas 20%, dan kehadiran 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Dan hasil evaluasi akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan mahasiswa yang siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang manajemen. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Lydia Justina Putri. Saat ini saya mengampu mata kuliah manajemen. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi saya akan perkenalan dulu lah dengan mahasiswa. Saya absen dulu ya untuk pertemuan pagi ini. Atas nama Ovan, oke, Aldi, Pero, oke, Muhammad Jeffriansa, Yolan, Alita Riri, oke, Delta, Rida Tridesita ya, Iqbal Wahyudi, Melani, terus Bella, Hasan Abdullah. Berarti masuk semua ya, karena kita baru pertemuan pertama. Kita saya perkenalkan dulu. Di sini mata kuliah yang akan saya ajarkan pada pagi hari ini yaitu mata kuliah manajemen. Nah, nanti di manajemen ini saya akan mengajarkan seperti apa konsep dasar dan apa itu manajemen. Sudah ada yang tahu apa pengertian manajemen? Belum ya, baik saya akan menjelaskan dari awal. Nah, ini manajemen ini merupakan proses kunci dalam setiap organisasi atau sebuah seni dan ilmu yang esensial untuk mengelola sumber daya secara efektif. Yang tujuannya itu untuk mencapai sasaran organisasi dengan efisiensi maksimal dan memastikan setiap langkah berkontribusi pada keberhasilan kolektif. Jadi di manajemen ini kita akan merencanakan dulu nih apa, misalnya saya ini punya perusahaan. Nah, perusahaan ini yang akan dijalankan apa? Usahanya seperti apa?
terus rencananya ke depannya seperti apa, terus pasar sasarannya itu apa, supaya manajemen kita akan memanage dulu apa yang akan menjadi tujuan dari perusahaan. Terus selanjutnya ini ada namanya fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini di dalam manajemen ini adalah merupakan 4 fungsi yang paling penting. Yang pertama namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini akan menempatkan tujuan dan merancang strategi untuk mencapainya. Contohnya nih, misalnya siapa tadi, Rida ya. Rida ingin mahasiswa nih sambil mau kerja, sambil mau dapat apa namanya tuh, penghasilan tambahan nih, selain dari orang tua dapat penghasilan tambahan lah. Saat kalau nggak kuliah ada usaha, misalnya mau buka yang sekarang itu lagi teh jumbo. Teh jumbo itu kan harganya kan kalau kita buka kan murah tuh, modalnya juga tidak terlalu besar. Nah, kita harus tahu dulu ini pasar sasarannya di mana, siapa yang mau jual. Misalnya kita mau buka teh jumbo tapi bukanya itu di anak SD, di depan sekolah anak SD, terus harganya 10.000, berarti itu tidak tepat sasaran. Jadi kan jajannya anak SD kan nggak sampai 10.000, biasanya cuma dikasih orang tuanya 5.000 atau 3.000, kadang pun tidak ada yang pakai jajan, biasanya seperti itu karena biasanya sekolah udah nyiapin makanan seperti itu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih perencanaannya. Ketika kita mau buka SD Jumbo, kita mau bukanya di mana, terus sasarannya siapa. Nanti kita harus tahu. Jadi misalnya saya Rida mau buka dulu lah SD Jumbo. Oh, berarti bukanya di depan di Hasan. Tanya dulu nih lampaknya berapa, sewanya berapa, terus kira-kira penghasilan dalam 1 bulan itu berapa. Kita harus lihat dulu nih. Oh, berarti mahasiswa kalau hari hujan biasanya kita nggak usah jualan, karena kalau kita jual es berarti nggak laku kan. Jadi ada perencanaan yang harus direncanakan supaya kita nggak rugi. Itu ya, itu namanya perencanaan. Kalau misalnya di perusahaan besar nih mau buka perusahaan misalnya perusahaan apa ya, batik basure. Nah, kita harus tahu dulu pasar sasarannya siapa, terus kira-kira biaya yang akan dikeluarkan berapa, kira-kira menguntungkan atau tidak, terus laku atau enggak. Itu kan karena batik juga sudah banyak nih, yang terkenal juga sudah banyak. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira yang akan kita tonjolkan sama batik kita itu apa. Itu manajemen perencanaan. Yang kedua ada namanya pengorganisasian. Jadi menyusun struktur, membagi tugas, dan mengalokasikan sumber daya. Di sini artinya misalnya nih saya mau buka perusahaan besar, saya harus tahu dulu ini bagian marketingnya, berarti ada organisasi di dalamnya. Ada misalnya kayak organisasi dari perusahaannya itu ada akte perusahaan, ada direktur, ada wakil direktur, ada komisaris, terus ada bagian di dalamnya nanti ada lagi bagiannya namanya struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi nanti ada yang namanya direktur pelaksana. Jadi itu yang melaksanakan semua kegiatan yang ada di perusahaan. Terus ada bagian keuangan, ada bagian sumber daya manusia. Jadi ketika terjadi masalah, misalnya yang bermasalah ini sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ternyata ada yang melakukan tindakan atau pekerjaan itu tidak sesuai dengan sumber daya. Misalnya yang tadi disuruhnya hanya membuat laporan keuangan, ternyata dia melenceng nih, dia membuat sampai ke marketing, berarti kan sumber daya manusia itu tidak tepat sasaran. Jadi kalau dia memang bagian marketing, dia memang melakukan pemasaran saja, tapi kalau dia bagiannya keuangan, dia hanya melakukan keuangan. Jadi ada tanggung jawabnya. Jadi kalau ke bagian sumber daya manusia biasanya ke MSDM-nya itu ke bagian umum, ke bagian SDM yang ada di perusahaan tersebut. Terus misalnya bagian keuangan misalnya keuangan harusnya pendapatan kita itu naik, kok tiba-tiba pendapatannya turun. Nah, ada apa di bagian keuangan? Jadi tanggung jawabnya di bagian keuangan. Terus juga yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan tim menuju visi. Jadi setiap di dalam perusahaan, setiap di dalam organisasi itu ada yang namanya pemimpin. Pemimpin ini tugasnya memotivasi bagaimana karyawan tersebut atau pegawai itu bisa bekerja sebagus mungkin supaya mendapatkan hasil yang diinginkan atau sesuai dengan visi dari perusahaan. Jadi misalnya ini nih, pada zaman COVID ya, itu saya contohkan pada saat COVID. Pada saat COVID itu perusahaan banyak yang gulung tikar. Itu kenapa? Karena banyak karyawan yang pada saat itu tidak bekerja. Bahkan ada yang sama sekali di PHK-kan tanpa sepengetahuan
pengetahuan pekerjanya itu. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa pada saat COVID itu banyak perusahaan yang di PHK-kan? Karena pada saat itu organisasi yang tercipta itu kita kaget. Pas pada saat datangnya COVID itu kita kaget bagaimana mengendalikan perusahaan, sementara harusnya itu orang-orang itu harus ada semua. Tetapi pada saat itu, pada saat COVID itu kan banyak yang rata-rata dirumahkan karena perusahaan tidak mau membayar. Kayak perusahaan-perusahaan yang besar di Jakarta itu rata-rata dia PHK-kan karena secara sepihak. Jadi itu di situ sistem organisasinya tidak jalan. Tapi kalau dia jalan, teman-teman di sini waktu COVID masih SMA atau sudah kuliah? Masih SMA ya. Ngerasain nggak dampaknya seperti apa? Ngerasain ya, mungkin orang tuanya yang lebih ngerasain. Kalau kita masih sekolah kayaknya nggak terlalu ya. Itu pada saat COVID itu fungsi dari manajemen ini sangat terganggu ya. Jadi itu bagaimana lagi manajemen itu membentuk organisasinya seperti apa supaya perusahaan itu tadi tetap utuh, jadi sesuai dengan visinya. Nah, kepemimpinan yang kedua itu membimbing. Nah, jadi misalnya nih ada karyawan yang baru masuk nih, itu kan harus dibimbing. Jadi pekerjanya biasanya kamu di bagian keuangan ya, nanti keuangan tugasnya seperti ini. Kamu di bagian marketing ya, pemasaran. Nanti kamu tugasnya kamu keliling memasarkan produk kita. Misalnya produk kita batik surek. Datanglah ke kantor-kantor untuk memasarkan, membawa pamflet dari dari perusahaan kita untuk menawarkan, nanti Bu Dia kalau ada tamu dari luar itu kenalkan ya batik kami, seperti itu. Itu namanya membimbing ya, mengajarkan lah. Terus mengarahkan itu ya, mengarahkan tim. Misalnya nih saya tim leader. Biasanya kalau tim leader perusahaan itu dia mengepalai beberapa anggotanya. Ini nanti akan diarahkan, oh kita dapat tim leader daerahnya misalnya Seluma. Kita semuanya akan ke Seluma itu tugas kita apa kita memasarkan atau kita menjual di sana, itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Terus untuk yang keempat itu fungsi-fungsi manajemen itu ada di pengendalian. Nah, pengendalian ini memantau kerja, mengevaluasi hasil dan melakukan koreksi yang diperlukan. Nah, pengendalian ini biasanya dilakukan oleh tim audit atau dari kepemimpinannya dan direkturnya itu akan melihat dulu. Nah, kira-kira kerja yang bulan ini akan sesuai target atau enggak. Nah, misalnya harusnya dia bulan ini mendapatkan hasil itu sampai 1 miliar misalnya ya. Nah, apakah bulan ini pendapatannya itu sesuai dengan pencapaian hasil 1 miliar atau enggak? Nah, jadi harus sesuai dengan pengendalian supaya tujuan perusahaan tersebut tercapai. Terus selanjutnya peran manajer menurut Winsberg itu menurut ini ya Andi ya. Yang pertama ada namanya peran interpersonal. Dia berperan sebagai figur pemimpin, penghubung dan simbol organisasi yang menginspirasi tim. Jadi ketika kita menjadi leader, itu kita harus dapat mempengaruhi anggota kita. Jadi dia harus mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan saya sebagai manajer nih, tapi teman-teman yang di bawah saya nggak mau ngikutin saya, berarti tujuan perusahaan tadi sebagai leader nggak tercapai. Jadi ketika kita ditunjuk sebagai manajer atau tim leader, itu kita harus tahu, kita harus bisa mempengaruhi teman-teman kita supaya mengikuti sesuai dengan arahan perusahaan. Terus yang kedua bersifat informasional, itu bertindak sebagai pengumpul, penyebar dan juru bicara informasi penting. Jadi ketika terjadi permasalahan di tim kita, saya sebagai manajer harus berani mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di tim kita. Terus yang ketiga itu keputusan, berani mengambil keputusan inisiatif sebagai pengusaha, penenang gangguan, pengalokasi sumber daya dan negosiator ulung. Jadi misalnya saya sebagai direktur, nah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya harus berani mengambil keputusan. Apa sih misalnya perusahaan tadi terjadi hampir gulung tikar nih. Nah kira-kira apa yang harus saya ambil? Jadi nggak boleh takut-takut. Kita harus tahu, oh berarti kita harus ambil pinjaman modal dari bank misalnya. Ketika saya mengambil pinjaman modal dari bank, kira-kira setiap bulannya saya mampu bayar apa enggak? Di situ kita sebagai pemimpin harus berani mengambil resiko. Jadi resiko yang akan muncul itu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh manajer atau pimpinan. Selanjutnya struktur organisasi. Ini ada struktur organisasi, contohnya aja ya. Saya next aja. Jadi struktur organisasi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Ini pentingnya manajemen dalam organisasi. Nah, di sini ada optimalisasi sumber daya, mengatur
manusia, material dan finansial untuk kinerja puncak. Jadi maksudnya misalnya saya perusahaan tekstil, saya harus tahu ngambil barangnya di mana, terus jualnya di mana, barang mentahnya dari mana, terus mengatur SDM-nya seperti apa. Sekarang ini kan zamannya sudah semuanya menggunakan digitalisasi, terus juga sudah menggunakan rata-rata tenaga mesin. Jadi SDM sumber daya manusia itu mungkin tidak terlalu banyak kalau untuk pekerjaan yang menghasilkan kayak tekstil, kayak batik. Sekarang kan batik nggak usah lagi kita harus pakai tulis-tulis kayak gitu kan. Mungkin kalau batik tulis itu sudah kecil lah dan harganya juga mahal kan. Nah sekarang itu ada diterbitkan batik cap, kualitas sama kayak batik tulis dan harganya lebih murah. Itu pasti orang akan memiliki batik seperti itu. Itu contoh batik ya. Terus peningkatan efektivitas itu memastikan organisasi melakukan hal yang benar. Artinya doing the right thing. Jadi ketika kita menjalankan suatu perusahaan, kita tuh tahu apa hasil yang akan didapatkan. Jadi tidak ada ngambang-ngambang lagi seperti itu. Jadi sudah tahu nih hasilnya, kita perusahaan batik menghasilkan batik. Jadi nggak ada lagi misalnya batik yang menghasilkan baju, itu kan udah melenceng daripada perencanaan yang ditentukan di awal. Jadi kalau memang yang dihasilkan itu kain batik, kita buatnya batik, jangan sampai menghasilkan baju. Nah kalau seiring sejalan kira-kira kebutuhan konsumen itu udah ke baju, berarti kita akan melakukan rapat ulang untuk perencanaan ulang. Terus peningkatan efisiensi, memastikan organisasi melakukan hal-hal yang benar itu sama ya. Terus keunggulan kompetitif itu mendukung pencapaian tujuan dan posisi dominan di pasar. Nah kalau kayak sekarang yang kayak ini keunggulan kompetitif ini saya tanya, kalau teman-teman ditanya odol, yang teringatnya apa? Nah, Sensodyne kan, padahal yang banyak di pasar ada Sensodyne, ada apa lagi? Ciptaden, itu apa? Close up. Kita ingatnya cuma mindsetnya orang-orang itu odol Sensodyne. Terus kalau ingatnya deterjen, pasti ingatnya Rinso. Jadi kan mindsetnya itu udah diukur. Jadi dominannya di pasar itu seperti apa? Padahal belum tentu nih saya mau beli deterjen belum tentu Rinso. Siapa tahu saya mau beli Soklin. Tapi yang keingat kita obat nyamuk. Coba ingatnya apa? Baygon. Cuma karena itu yang pertama mendominasi pikiran orang yang berkembang di pasar itu hanya merek-merek tertentu. Jadi kita harus bisa menciptakan merek-merek seperti itu. Memang susah. Nah, kalau sekarang itu kita bisa lewat iklan, lewat TV, lewat sosial media. Sekarang teman-teman di sini rata-rata sosial media kan. Jadi iklan itu lebih gampang diterima itu lewat sosial media. Sekarang itu kita zamannya nggak ada lagi yang fokus banget liatin berita di TV kan enggak. Teman-teman di sini kan udah generasi Gen Z ini semuanya sosial media. Seperti itu ya. Ini karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen ini berorientasi tujuannya itu setiap tindakan diarahkan pada pencapaian sasaran. Jadi berkelanjutan, menyeluruh dan multidimensi, melibatkan semua aspek organisasi, sudah saya jelaskan di awal. Terus berkelanjutan dan dinamis, proses yang terus berjalan dan beradaptasi, serta aktivitas kelompok dan kekuatan tak berwujud sehingga memanfaatkan sinergi tim. Tadi sudah saya jelaskan ya. Terus selanjutnya, nah ini manajemen operasional, dia fokus pada produksi dan jasa. Jadi jangan sekali-sekali ketika kita membentuk suatu perusahaan kita tidak tahu nih apa tujuan perusahaan. Kalau kita memang tujuannya buat kain, ya kain aja, nggak usah membuat baju. Jadi di sini jantung dari setiap organisasi yang terfokus pada produksi barang dan jasa ini adalah tentang mengelola proses transformasi. Transformasi itu perubahan ya dari apa menjadi apa. Terus yang akan menjadi masukan keluaran secara efektif dan efisien, memastikan kualitas dan nilai dengan memanfaatkan manusia, material, uang, mesin, pasar, metode dan informasi. Jadi 6M plus 1I ya. Manajemen operasional memainkan peran krusial dalam menciptakan daya saing baik untuk perusahaan maupun bangsa di pasar global yang semakin kompetitif. Jadi manajemen itu harus menghasilkan yang namanya transformasional, ada perubahan yang terjadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh. Siapa namanya? Melani. Oh ya, Melani. Oke, Mel. Apa pertanyaannya, Mel? Tadi dijelaskan tentang fungsi ada perencanaan.
boleh dijelaskan lagi nggak Bu contoh-contoh perencanaannya gimana? Oke, kalau untuk perencanaan misalnya nih, Melani mau buka perusahaan kecil-kecilan ya, pempek lah, warung pempek. Nah, warung pempek ini, Melani itu baru merencanakan nih, perencanaan seperti apa. Melani harus pikirkan dulu tempatnya di mana, terus biayanya berapa, terus kira-kira yang akan dijual nanti bahannya dari mana dapatnya, terus apa aja, rencananya itu harus matang. Jadi ketika Melani sudah keluar uang banyak tetapi rencananya gak matang, nanti itu akan kurang terus. Oh iya, lupa saya ininya apa, belum beli bahannya, belum beli ininya, terus belum beli lemarinya. Jadi kan bingung nih, ketika uang sudah banyak, terus kita udah buat pempek, tapi kita bingung pakai apa sih mau jualnya. Nah, itu harus rencananya itu dari awal harus matang. Jadi supaya ketika kita launching itu udah siap semua. Seperti itu ya Mbak ya, untuk perencanaan. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oh iya, siapa? Rida ya, gimana Rida? Tadi aku menjelaskan tentang SDM. Nah, kira-kira contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? SDM ya? Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saya nih, Rida aja saya contohkan Rida. Rida itu bagaimana memanajemen diri sendirinya dulu. Nah, jadi pagi-pagi Rida itu kegiatannya apa nih? Biasanya pagi bangun tidur, kerjanya misalnya sarapan dulu. Sebelum sarapan mandi, sebelum mandi biasanya dandan dulu baru pergi ke kampus. Nah, rutinitas itu harus dimanajemen oleh diri kita sendiri. Sebelum kita memanajemen orang lain atau sebelum kita keluar membuka suatu perusahaan, kita harus memanajemen diri kita sendiri. Ya kalau tiap pagi bangunnya siang, terus mau memanajemen orang lain, ya apakah kita bisa memberikan contoh pada orang lain? Kan enggak. Jadi kita harus memanajemenkan diri kita sendiri yang baik-baiknya. Misalnya pagi sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh saya mandi. Setelah mandi saya akan sarapan. Setelah sarapan saya akan bersiap-siap pergi ke kantor. Misalnya saya ya bersiap-siap pergi ke kantor, terus ngantarin anak-anak dulu. Habis itu ke kantor saya menyiapkan bahan untuk misalnya briefing pagi. Saya akan menyiapkan ke depannya apa yang akan saya laksanakan hari itu. Jadi hari ini. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana kita memanajemen diri kita sendiri. Seandainya kita memanajemen diri sendiri itu baik, otomatis kita akan bisa memanajemen membuka suatu perusahaan atau organisasi. Seperti itu ya. Nah, jadi saya ada tugas. Nanti teman-teman buka karena ini orangnya ada 12. Jadi kita buka 3 kelompok aja, 4 mulai minggu depan mulai kita presentasikan ya. Tugasnya buat salah satu contoh manajemen perusahaan kecil untuk perusahaan atau organisasi. Teman-teman boleh contohnya apa aja dan menggunakan ini tadi ya, menggunakan 4P ya. Nah, pakai ini, pakai fungsi manajemen harus ada semua. Ada perencanaan, ada keorganisasian, ada kepemimpinan dan ada pengendaliannya. Semuanya harus masuk di sana. Tugas saya tunggu kumpulnya sebelum kita pertemuan berikutnya ya, berarti minggu depan sebelum pertemuan berikutnya terus sudah kumpul ke saya, terus minggu depan kita mulai presentasi untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik, setelah ini saya akan menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulan, manajemen adalah fondasi utama keberhasilan dan keberlangsungan organisasi. Fungsi dan peran manajer itu saling terkait, membentuk ekosistem yang sinergis untuk mencapai tujuan. Pemahaman manajemen operasional adalah kunci untuk efisiensi dan daya saing di era modern. Manajemen adalah disiplin yang terus berkembang, beradaptasi dengan lingkungan, dengan bisnis digital. Sekarang itu semuanya kan bisnis global ya, semuanya itu udah era digital. Kita semua juga sudah mengenal digital dari diri kita sendiri. Mungkin teman-teman di sini sudah menggunakan mobile banking. Dari semua bank itu sudah mengajarkan diri kita untuk menggunakan yang namanya digitalisasi. Baik, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.